Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan singkat firman Allah pada hari ini yaitu penderitaan bersama Kristus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam masa kekekalan. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18 mengatakan sebagai berikut. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Disinilah mengapa kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir. Walaupun kita ini mengalami penderitaan yang mungkin begitu berat, berlarut-larut, tetapi kalau kita menderita bersama Kristus, maka kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Bila mana Dia datang pada kali yang kedua, kita menerima karunia tubuh kemuliaan, memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun, dan mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan, kita menderita bersama Kristus kalau kita ini melakukan kehendak Allah, kalau kita ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita ini memberitakan Injil kerajaan Allah, kalau kita ini melayani di tempat-tempat yang paling sulit dan mendapatkan tantangan-tantangan yang berat. Tetapi kita bisa juga menderita karena akibat dosa kita. Seperti yang dialami oleh Daud. Kalau Daud dia berzina dengan Batseba, maka kemudian kalau dia sadar karena ditegur Nabi Nathan, dia mengaku, dia menyesal, dia bertobat, dia diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi akibat dosa itu masih berlaku pada Daud, dan ini merupakan penderitaan yang berat bagi Daud. Kita membaca dalam surat 1 kitab Samuel, ya, pasal Samuel 2, pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi ini akibat dosa Daud, itu dikatakan pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Anak-anaknya seperti Absalom, Adonia, dan Haleluya Amnon memberontak kepada Daud. Karena Daud sejak dia berzina dengan Batseba, dia kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang bapak. Anak-anaknya tidak menghormati lagi dan memberontak kepada dia. Itulah akibat dosa perzinahan. Tetapi Daud tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Dia ketakutan kalau roh Tuhan undur daripadanya. Dia tetap setia kepada Tuhan dan dia terus berusaha untuk hidupnya berkenan kepada Tuhan walaupun dalam penderitaan. Berarti kita menarik, ya, Daud itu menarik Tuhan berhadirat dalam hidupnya, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dia, mengatur dia. Ini yang harus kita lakukan. Kita bisa menderita karena kita menaati kehendak Tuhan. Kita bisa menderita karena kita ini melanggar kehendak Tuhan.
Tetapi apapun penderitaan itu, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap berusaha lekat dengan Tuhan. Tetap mencari wajah Allah. Tetap berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan pada hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah amat dekat ini. Maka Tuhan akan campur tangan dan Allah akan turut bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita ini dan mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Kita pegang firman Allah, kita pegang janji-janji Tuhan dengan setia, dan jangan kita ini tawar hati, jangan kita ini kecewa, jangan kita menyalahkan siapa, tapi kita tetap mawas diri, self koreksi kepada Tuhan, berusaha untuk lebih berkenan lagi dan terjun dalam perlombaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju sasaran yang benar, yaitu menuju kepada kedewasaan penuh, menjadi gereja anak sulung Allah yang siap untuk rapture. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, tolong kami supaya apapun yang terjadi kepada kami, tapi kami tetap setia kepada Tuhan, tetap mencari hadirat Tuhan, tetap minta pimpinan Tuhan, mencari rema dan bertekun dalam firman, doa, puasa, dan sebagainya untuk melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, kuatkan seluruh keluarga kami, supaya kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita semua karena Tuhan itu setia. Kita juga harus setia kepada Dia. Puji Tuhan.